الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita untuk merontokkan dosa-dosa di dalam melaksanakan sholat Jumat ini, mengabdikan diri kita, membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu berjalan, kita sudah berada di dalam akhir bulan Safar, dan Jumat depan insya Allah umat Islam akan bergembira karena masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hikmah yang dirangkai oleh para ulama mengambil momen kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan itu sarana dakwah untuk memajukan pemikiran umat, untuk membuka cara berpikir umat kembali kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai figur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan kesuksesan. Dunia punya Allah, peraturan Allah yang buat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Ingin sukses, maka contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau lakukan bukan sekedar teori, melalui pengujian yang hebat. Beliau diutus oleh Allah di saat zaman pada saat itu jahiliyah. Dikatakan zaman kebodohan, bukan mereka primitif. Mereka kenal ekspor impor. Mereka kenal pembuatan senjata, pabrik dan lain-lainnya. Tapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tak tersentuh hatinya, rohaninya, tak bersambung hatinya kepada penguasa yang sejati, Allah Subhanahu wa taala. Maka proses dari jahiliyah yang wataknya keras yang luar biasa, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Kemudian beliau rubah keadaan itu, dan bahkan keadaan yang gersang, yang tandus. Seorang pemimpin yang hebat pun ketika diletakkan di tempat itu dengan watak keras yang ada di dalam masyarakatnya, maka sulit untuk berhasil. Tapi hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menata itu semua. Beliau mengeluarkan di dalam
kejahiliahan ternyata berapa banyak permata-permata yang diolah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka keluar dari madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai 23 tahun. 23 tahun beliau merubah keadaan jahiliyah, bukan menjadi zaman yang biasa-biasa saja, bukan menjadi zaman yang baik, tapi zaman keemasan. Ini contoh buat kita. Karena kita juga masuk ke bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan bangsa kita. Yang ke-81 insya Allah. Tapi kita tengok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah menjadi zaman keemasan itu hanya memerlukan waktu 23 tahun. Ini istimewa. Hasilnya murid-murid yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak didik dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berakhlak mulia. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, pergerakan yang luar biasa melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau 2 tahun kemudian meninggal dunia dan digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tangan Sayyidina Umar bin Khattab, maka yang sangat mengharukan, negara pada saat itu yang terkenal dengan negara adikuasa, negara yang kuat, 2 negara yaitu negara Romawi dan negara Persia, yang selalu mereka ini banyak menguasai wilayah-wilayah, yang mereka mempunyai banyak daripada prajurit hampir jutaan. Maka ternyata di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka ditaklukkan oleh umat Islam. Jatuh ke tangan umat Islam yang pada saat itu umat Islam pasukannya hanya hitungan belasan atau puluhan ribu. 20 kah atau 30 ribu menghadapi 2 negara besar, Persia dan Romawi. Tapi subhanallah, mereka jatuh ke tangan umat Islam. Apa rahasianya? Kalau dikatakan senjata, mereka lebih lengkap. Dikatakan pasukan, mereka berpuluh-puluh kali lipat. Kalau dikatakan kecanggihan dan lain-lainnya, mereka lebih terdepan. Tapi satu yang mereka tidak miliki, hubungan batin, kontak hati kepada penguasa tunggal yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka tidak miliki. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka power ini kepada para sahabat, meyakinkan segala-galanya dari Allah. Sehingga ketika terjadi peperangan di antaranya dengan Persia, mereka terpukul mundur. Padahal jumlah mereka, pasukan mereka ratusan ribu menghadapi hanya beberapa ribu pasukan muslim. Sampai umat Islam pada saat itu terus mengejar mereka. Sampai mereka menyeberangi sungai. Perahu-perahu mereka ambil, mereka tidak biarkan umat Islam bisa menyeberang. Pada saat itu pemimpin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau meyakinkan kita serang, kita terus masuk kepada mereka, menyeberangi sungai. Sungai yang luar biasa, dalam. Dibuat siasat strategi yang hebat sampai mereka dapat menyeberang. Bahkan di tengah-tengah mereka menyeberang, air pasang. Maka sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang hatinya mempunyai hubungan baik kepada Allah, langsung berbicara, "Ya Rabb, ya Allah, kami datang ke tempat ini untuk menegakkan kebaikan, untuk menegakkan kebenaran. Maka kami bersandar, kami meminta tolong kepadamu." Maka periwayat pada saat itu Salman Al-Farisi mengatakan, demi Allah, maka tiba-tiba air itu surut. Ini yang seperti ini senjata umat Islam yang hebat. Senjata umat Islam yang istimewa, yang perlu diasah, yang perlu digarap kembali. Contoh sudah kita dilihat bagaimana dahulu para pahlawan kita dengan senjata apa adanya berteriak Allahu Akbar untuk memerdekakan bangsa ini. Bangsa ini adalah hadiah dari pahlawan-pahlawan kita. Maka tidak pantas
Kalau kita tidak mengikuti jejak mereka, beralih di dalam cara berpikir kita menjadi pemikiran liberal atau kapitalis dan lain-lainnya, sehingga tidak ada lagi di dalam perjuangan-perjuangan yang ikhlas memperjuangkan bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan, keimanan, dan sambungan hati antara kita kepada Allah. Dan inilah power besar, rahasia besar yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi. Allah sambungkan hati-hati kita kepada Allah, untuk kita bersambung hati, untuk anak-anak kita, keluarga kita, bangsa ini, dan menjadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi yahdil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an ashabi Rasulillah khususan al-khulafa ar-rasyidin sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منهم وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.